Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kodam penjaga, kodam pendamping, weton Sabtu Pahing. Apakah weton Sabtu Pahing ini memiliki kodam pendamping, memiliki kodam penjaga? Sebagaimana yang sering Anda lihat atau Anda dengarkan di YouTube ya, atau Anda cari di artikel ya, kaitannya dengan siapa kodam pendamping weton Sabtu Pahing ya. Apakah orang yang lahir Sabtu Pahing ya, ini memiliki kodam pendamping ya? Nah, mungkin Anda di sini bingung ya, saya ini apakah punya kodam pendamping? Saya lahir Sabtu Pahing ya. Apakah saya ini memiliki kodam pendamping ya? Kalaupun saya punya ya, tentunya saya akan bisa ya, tentunya saya akan bisa berinteraksi ya. Nah, tentunya saya akan bisa memfungsikan kodam tersebut ya. Nah, jadi pada prinsipnya, pada rumusnya, yang namanya kodam itu kalimat dalam bahasa Arab, kodam yang artinya pembantu ya. Jadi kodam itu artinya pembantu. Jadi kalau misalkan Anda ya memiliki kodam pendamping, berarti Anda memiliki pembantu. Kalau zaman dulu namanya perewangan. Nah, zaman sekarang ini disebut dengan kodam pendamping ya, akhirnya kesan angkernya hilang ya. Kalau dulu perewangan hanya dimiliki oleh dukun, tapi sekarang ini tersamarkan. Itulah perkembangan teknologi itu seperti itu ya. Ya, sesuatu yang katakanlah dulunya itu identik dengan sesuatu yang sifatnya negatif, dibungkus ya, untuk diperhalus ya kalimatnya, walaupun katakanlah maknanya sama, tidak kelihatan ya. Nah, kembali lagi kaitannya dengan kodam pendamping, teman-teman Sabtu Pahing. Kodam pendamping ini adalah makhluk halus. Kodam pendamping ini adalah jin. Nah, kita pikir secara logika. Apakah teman-teman Sabtu Pahing ini ujung-ujungnya Anda ini moro-moro diikuti oleh kodam pendamping, diikuti oleh jin, diikuti oleh makhluk halus? Kan ya enggak mungkin gitu, tanpa sebab ya. Jadi makhluk halus itu ikut dengan Anda dan mau menjadi pelayan Anda, mau membantu Anda itu karena sebab. Ada juga dalam sebuah artikel kaitannya dengan Sabtu Pahing ini kodamnya macan kumbang. Nah, ini saya juga tidak habis berpikir gitu loh ya, dari mana mereka itu bisa mengidentifikasi gitu loh, bahwasanya orang itu diikuti kodam berdasarkan wetonnya, bukan berdasarkan pribadinya, bukan berdasarkan perilakunya. Inilah salah kaprah, inilah penyesatan. Makanya kita ini harus bisa menggunakan logika kita yang benar. Gaib semacam ini bisa dilogikakan gitu. Ya, tapi kalau Anda katakanlah terbiasa berilusi, terbiasa berhalusinasi, terus Anda katakanlah berpikir ya, katakanlah Anda berpikir bahwasanya orang yang lahir Sabtu Pahing itu diikuti oleh kodam pendamping macan kumbang. Anda ini berhalusinasi, berilusi, berhayal itu. Nah, berarti apa? Bukan kenyataan gitu loh. Nah, ini bahaya juga gitu ya. Nanti akan banyak ya makhluk halus itu yang menyerupai itu kodam pendamping yang Anda hayalkan. Tidak membantu tapi malah menjerumuskan. Kodam pendamping itu ada yang berasal dari leluhur ya. Jadi leluhur Anda dulu itu pernah berinteraksi dengan demit
pernah punya demit, ya sebabnya ya macam-macam ya, kita kupas nanti lebih dalam. Yang kedua, leluhur Anda itu, leluhur Anda punya pusaka, entah pusaka beli, entah pusaka nemu, entah pusaka dikasih, pokoknya Anda ini punya pusaka ya. Ini juga salah satu indikasi, ini juga salah satu indikator bahwasanya Anda itu memiliki khotam ya, khotam yang berada di dalam pusaka tadi. Pusakanya kosong, khotamnya ikut dengan diri Anda. Itu kebanyakan seperti itu. Ada juga perjalanan laku kita menjalankan ilmu kebatinan, ilmu hikmah, ilmu kejawen, ilmu macam-macam ya, yang itu katanya dengan mantra. Nah, itu juga bisa mengundang makhluk halus ya, bisa mengundang khotam. Contoh misalkan saya mengamalkan ajian, bukan ajian, asma Singaraja, itu ada khotamnya, seekor singa ya. Asma Sungai Raja itu juga ada khotamnya. Aji Bandung Bondowoso, Aji Lembu Sukilan itu aja ada khotamnya. Jadi mantra-mantra tersebut itu merupakan password kunci untuk bisa mengendalikan khotam dari amalan itu. Nah, tentunya harus kita tebus dengan puasa, dengan berzikir mantra tersebut. Itu khotam keilmuan. Ada juga khotam yang memang itu pengisian ya. Ini bahaya. Anda sering datang ke orang pintar ya, terus minta diisi tubuh Anda supaya berwibawa, diisi pagar gaib, pagar rumah, pagar badan dan sebagainya. Ini juga berpotensi Anda diikuti oleh khotam dari jenis pengisian, tapi Anda tidak tahu khotamnya bentuknya apa, itu tidak tahu ya. Nah, ini bahaya. Kenapa bahaya? Kita tidak tahu dengan khotam. Menurut pengisi itu khotam pengisi yang dimasukkan di dalam tubuh Anda. Bisa jadi ya khotam itu berfungsi membantu Anda, bisa jadi tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi akibatnya apa? Pagar makan tanaman, akan menyusahkan hidup Anda. Kalaupun berfungsi itu juga ada masanya. Karena keberadaan khotam di dalam tubuh kita itu butuh makanan, butuh sesaji. Itulah sekilas ya pemahaman tentang khotam pendamping, khotam penjaga. Lah ciri-cirinya kalau Anda punya khotam penjaga, Anda bisa melihat, Anda bisa berkomunikasi, Anda bisa perintah itu khotam. Kalau Anda tidak bisa perintah itu khotam, itu bukan khotam penjaga, bukan khotam Anda. Bisa jadi makhluk lainnya. Nah, ini yang Anda harus hati-hati ya. Pokoknya pada akhirnya khotam itu makhluk halus. Makhluk halus itu bisa Anda perintah dan mau melaksanakan perintah Anda dan berhasil. Itu baru disebut dengan khotam. Jangan percaya kamu punya khotam macan kumbang tapi tidak pernah bisa menggunakan. Itu namanya halusinasi. Tidak ada ceritanya khotam itu berdasarkan weton. Ya, khotam itu berdasarkan tingkah laku dan perbuatan kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini ya bisa bermanfaat. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.